Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hayati dengan NIM 24042.100 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai investasi dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian investasi. Investasi adalah penanaman modal dalam bentuk dana ataupun aset dengan tujuan memperoleh manfaat untuk di masa depan, baik itu dalam keuntungan ekonomi ataupun keuntungan sosial. Jadi dalam ekonomi makro, investasi berarti pengeluaran untuk barang modal, inventaris, dan peningkatan kapasitas produksi. Sementara itu, pada investasi publik, ini tuh lebih berorientasi pada manfaat jangka panjang, bisa berupa surat berharga ataupun investasi langsung, yang hasilnya berupa bunga, dividen, maupun manfaat sosial bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk investasi. Yang pertama yaitu adanya saham yang memberi keuntungan dividen dan terbagi menjadi saham preferan dan saham biasa. Kedua ada obligasi atau surat utang, baik yang dijamin aset ataupun tidak. Ketiga yaitu ada investasi langsung, yaitu pada aset nyata seperti tanah, jalan, dan infrastruktur lainnya. Dan keempat yaitu ada investasi tidak langsung, yaitu pada faktor non-fisik seperti pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yaitu ada jangka waktu investasi. Baiklah, di materi ini tuh kita mempelajari investasi berdasarkan jangka waktunya. Investasi itu bisa dibagi menjadi jangka pendek, yang mana kalau di jangka pendek itu waktunya sekitar 3-12 bulan, dan jangka panjang lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang bisa bersifat permanen atau diperjualbelikan. Dan selain itu, investasi juga diatur dalam landasan hukum, baik oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan turunannya, maupun oleh pihak swasta melalui regulasi penanaman modal baik nasional maupun asing. Dari segi bentuk, ada investasi portofolio di aset finansial dan investasi langsung di aset nyata. Baiklah, selanjutnya tuh ada investasi pemerintah. Investasi pemerintah tuh dikategorikan sebagai upaya untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi, menyediakan layanan publik, menciptakan penghematan operasional, maupun mendorong bisnis baru. Bentuknya bisa berupa belanja modal tanah, peralatan, gedung, jalan, irigasi, jaringan, maupun belanja modal fisik lainnya. Baiklah, pada slide selanjutnya ada pengelolaan investasi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, investasi pemerintah harus dikelola dengan baik melalui 5 tahap utama. Yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, yang ketiga pelaporan, yang keempat pengawasan, dan terakhir yaitu divestasi. Selain itu, aspek kelayakan investasi juga perlu diperhatikan, meliputi aspek teknis, sosial budaya, ekonomi, dan finansial serta distribusi. Selanjutnya yaitu ada evaluasi investasi. Nah, di sini tuh dilakukan dengan dua pendekatan, dengan dua model. Yang pertama ada langkah utama berupa identifikasi kebutuhan, menghitung manfaat dan biaya, lalu memilih proyek yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang paling efektif. Dan yang kedua yaitu ada langkah alternatif yang menggunakan metode tradisional seperti payback period, discounted cash flow, NPV, dan IRR. Namun, semua itu tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat inflasi, risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan modal. Selanjutnya yaitu ada pelaku investasi pemerintah. Pelaku investasi pemerintah diatur dalam PP 63 tahun 2019. Ada dua kelompok besar, yaitu Komite Investasi yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, Auditor Internal, dan tenaga ahli, serta operator investasi yaitu yang ahli tenaga ahlinya yaitu BLU, BUMN, maupun BHL yang melaksanakan kegiatan investasi secara langsung. Selanjutnya yaitu ada risiko dan manajemen risiko. Setiap investasi tentu memiliki risiko, yaitu kondisi ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian. Risiko bisa diasuransikan ataupun tidak, serta berbeda antara investasi swasta dengan publik. Untuk menghadapinya ada 4 cara, yaitu yang pertama menghindari risiko, kedua mengurangi risiko, ketiga menanggung risiko dengan asuransi mandiri,
Dan yang keempat, mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi. Proses manajemen risiko ini terdiri dari identifikasi, analisis, reaksi, hingga pemantauan risiko agar investasi tetap terkendali. Baiklah, jadi kesimpulannya, investasi merupakan instrumen penting dalam peningkatan produksi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bentuknya beragam, baik dari aset finansial maupun nyata, dan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Namun, karena adanya risiko, diperlukan tata kelola dan manajemen risiko yang baik agar manfaat investasi tercapai secara optimal. Dengan pengelolaan yang cepat dan tepat, investasi bisa menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baiklah, demikian pemaparan materi tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Semoga kita dapat paham atas materi ini, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.